lepas tangannya. Dalam air itulah kami pisah. Lalu tak lama kemudian dengan kekuatan Allah saya bisa muncullah ke permukaan air. Lalu saya duduk di atas sampah. Saat itu mak, ayah, untuk anak, untuk istri tak ada ingat gitu. Ya, memang sudah seperti kata Al-Quran, saat itu sudah nafsi-nafsi kita. Sudah hanya pikir untuk diri sendiri. Iya, selalu. Tapi saat saya duduk di atas sampah tadi, saya yang terkenang sama anak yang terlepas tadi. Orang yang lepas tadi. Ya, disitulah saya merasa berdosa. Saya lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah anak itu ya Allah. Di situ nampak lagi janji Allah Maha benar. Setiap orang yang dalam keadaan kesusahan, kesempitan, doanya pasti mustajabah. Saat habis saya berdoa, anak tadi muncul di samping saya. Dengan terjepit-jepit kayu dia berteriak lagi, kakek tolong saya. Lalu saya angkat, saya dudukkan dia di samping. Saat duduk di samping, tiba-tiba anak tadi langsung peluk saya. Anak umur 7 tahun. 7 tahun. Perempuan. Laki-laki. Kaki. Saat dia peluk saya, dia menangis sejadi-jadinya. Dalam isak tangisnya apa dia rasa? Kakek, mungkin emak dengan ayah saya sudah tak ada lagi. Boleh saya ikut kakek, kata dia. Ya Allah, pada saat itu saya langsung menangis. Saat itulah saya baru teringat, ya Allah, bagaimana anak saya, bagaimana nasib anak saya, bagaimana nasib istri saya. Anak kecil yang mengingatkan saya. Sehingga kami naik ke atas atap rumah sekolah tadi sampai jam 2 sore. Orang yang bisa kami bantu di atas. Air udah mulai surut sedikit-sedikit. Tiba-tiba anak itu berjumpa dengan saudara dia, adik dari emak dia. Di atas atap tadi. Lalu saya tanya, nak, kamu ndak ikut kakek atau ndak ikut saudara kamu? Sebab saya pun tak kenal dengan ayahnya, karena kalau adiknya kan saudara. Jadi tiba-tiba dia bilang, biarlah saya ikut saudara saya, kakek kan ndak cari anak dan istri kakek. Lalu saya turun. Saat saya turun, saya cari anak istri. Doa saya cuma satu. Ya Allah, seandainya istri saya dan anak-anak saya sudah kamu ambil pada hari ini, jumpakanlah saya dengan mayatnya. Ya minta. Dalam pikiran saya, mak, tak mungkinlah mereka bisa hidup lagi. Ya. Tapi saat saya jalan, setengah jam saya jalan, ayah. Tiba-tiba anak saya yang paling bungsu, waktu itu umur dia 12 tahun. Dia panggil saya dari jauh dengan suara, ayah, ayah. Kita suara anak-anak. Saya cari ke sekeliling, tiba-tiba nampak di satu pohon kelapa. Pohon kelapa masih berdiri. Ada 10 orang yang berpelukan di satu pohon kelapa. Saat itulah saya lihat, ya Allah, istri saya dan 2 orang anak ada di satu pokok kelapa. Pak, ibunya? Ibunya di situ juga. Jumpa juga lagi. Di satu pokok kelapa itu. Jadi itulah kebesaran Allah. Bila kita bisa Keyakinan kita kepada Allah. Terbuka pikiran saya pada saat-saat kita dalam keadaan susah. Apabila kita bisa berbuat baik untuk orang lain, pasti Allah balas. Membantu. Ya. Jadi itulah satu motivasi hidup buat saya. Ada yang udah pulang, ada yang belum balik. Sampai saya habis tsunami itu, saya pergi ke pesantren ini. Saya belajar di sini. Dan ada satu pesan beliau yang saya pegang sampai sekarang. Siapa? Pesan suami saya buat saya, yang saya pegang sampai sekarang dan mungkin sampai akhir hidup saya.
Ini saya bagikan sedikit. Pesan beliau mungkin bisa kita pakai untuk kita semua. Dia bagi satu pepatah buat saya. Kata beliau, kalau kita menanam padi, rumput yang tak kita tanam pasti akan ikut tumbuh. Padi ditanam, padi tumbuh. Gini tuh, kalau kita tanam padi, rumput yang tidak kita tanam pasti akan ikut tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, jangan harap padi akan ikut tumbuh. Ya, menaksa tumbuh ke tidak